Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang akan melakukan salat. Lihatlah bagaimana aku melakukan salat. Menyerupai salatnya baginda Rasul itu adalah kualitas dari salat. Menyelisihi tata cara salatnya baginda Rasul itu adalah kesalahan besar di dalam salat. Laisa lana masalus su'. Bukan bagi kita, kata Imam Ahmad, perumpamaan yang buruk. Di antara kesalahan penting yang dikumpulkan oleh para ulama ketika orang melakukan salat, yaitu tasyabbuh bil haywanat, menyerupai hewan, menyerupai binatang di dalam salat. Yang dikumpulkan oleh para ahli ilmu dalam beberapa bait syair, mereka mengatakan idza qumna fi salati fa innana nuhina anil ityani fiha bi sittati buruku ba'irin waltifatu ka tha'labi naqru ghurabin fi sujudi faridati iqa'u qalbin aw kabasti dhira'ihi adnabu khailin inda fi'li tahiyyati. Ada 6 kesalahan di dalam salat dalam bentuk menyerupai binatang. Ketika kami melakukan salat, kata para ulama kita dilarang melakukan 6 perkara yang menyerupai binatang. Buruku ba'irin, kata Rasul. La yabrukanna ahadukum fis sujudi kama yabrukal ba'ir. Jangan kalian ketika sujud itu turun seperti turunnya unta. Banyak hadis dari baginda Rasul tentang turunnya unta. Bahkan kadang-kadang para ulama kita mengatakan ini kondisi matan hadis yang muttarib, tergoncang. Karena ada kala hadis dalam riwayatnya disebutkan, turunkan tangan kalian sebelum lutut, jangan seperti unta. Sedangkan ada hadis lain yang menyebutkan, turunkan lutut kalian sebelum tangan kalian, jangan seperti unta. Ada satu makna yang disebutkan oleh para ulama dari turun unta yang dilarang dalam hadis. Yang dilarang itu adalah al-buruk, turun dalam kondisi jatuh, yang menyebabkan suara kencang ketika jatuh seperti dentruman keras. Itu yang dilarang di dalam hadis al-buruk. Maka di lanjutan hadisnya Rasul mengatakan wal yata, ketika turun itu maka hendaknya kalian meletakkan kaki kalian, jangan menjatuhkan lutut kalian. Kalau kita perhatikan dari sisi sanad, tentunya hadis yang menyebutkan mendahului ketika sujud itu dengan menggunakan lutut, itu lebih banyak hadisnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan memulai dengan tangan. Buruku ba'irin, dilarang kita turun seperti unta. Waltifatu ka tha'labi, ketika salat juga kita dilarang menoleh seperti rubah. Apa itu menoleh rubah? Para ulama kita mengatakan menoleh dengan menggerakkan leher kita ketika kita salat. Melihat kanan kiri, melihat atas. Memalingkan pandangan kita dari arah tempat seharusnya tempat pandangan kita itu ke arah sujud, tapi kita melihat ke tempat-tempat yang lain ketika salat. Itu ikhtilasu yakhtalisuhu syaitan dalam hadis Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu adalah rampokan syaitan, curian syaitan dari pahala salatnya seorang hamba. Dia menoleh, melihat ke sana kemari ketika dia melakukan salat, tapi dia tidak salat dalam kondisi khusyuk. La yuhawwilanna Allah ru'usakum ru'usa himarin. Baginda Rasul mengancam kepala mereka akan Rasul Allah ubah seperti kepala-kepala keledai. Ketika mereka salat, mereka gemar menaikkan pandangan mereka dan kepala mereka ke atas, tapi bukan melihat ke tempat sujud. Kita dilarang jatuh sujud seperti unta, dilarang juga kita menoleh seperti rubah. Naqru ghurabin, dalam hadis Imam Abu Hurairah, jangan kalian mematok seperti burung gagak. Jangan seperti ayam yang mematok makanannya ketika sujud.
Dia mematok tanpa tumakninah. Mematok naik, patok naik, turun, naik. Tanpa menegakkan tulang belulangnya ketika sujud sebagaimana semestinya. I'tadilu idza kumtum fi sholati fa'tadilu, kata Rasul. Kalau salat, beriktidallah kalian. Hatta ya'udu kullu faqarin makanahu, sehingga tulang belulang kita dalam kondisi sujud itu kembali ke posisi yang seharusnya. Bagaimana tulang belulang kita ketika sujud, bagaimana tulang belulang kita ketika rukuk, seperti itu seharusnya ketika kita sujud dan ketika kita rukuk. Seorang laki-laki yang salat diminta oleh baginda Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, a'id fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah melakukan salat, ulangi salatmu, karena sebelumnya kamu belum salat. Rupanya orang itu ketika sujud dia tidak tumakninah, ketika rukuk dia tumakninah, ketika dia beriktidal dia tidak tumakninah. Dilarang dalam hadis kita rukuk seperti kanaqrudiq, seperti ayam jantan yang mematok makanannya, atau seperti burung gagak yang mematok makanannya. Naqrub ghurabin iqa'u qalbin au kabasti dhira'ihi. Dilarang juga ketika kita salat duduk seperti duduknya anjing, meletakkan kedua bagian pantat kita, akramakumullah, di atas lantai, kemudian kita merebahkan kaki kanan dan kaki kiri kita sehingga pantat kita langsung menempel di atas lantai ketika kita duduk di antara dua sujud. Au kabasti dhira'ihi. Kita juga dilarang ketika sujud meletakkan siku kita di atas lantai seperti anjing sujud. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan, jangan kalian meletakkan siku kalian di atas lantai seperti binatang buas itu meletakkan sikunya. Adnabu khailin inda fi'li tahiyyati. Perkara yang keenam yang dilarang ketika kita bertahiyat, ketika kita salam, yaitu mengangkat tangan kita ketika kita mengucapkan salam. Ini ramai dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang hukumnya. Baginda Rasul memperhatikan para sahabat ketika salam mengangkat tangannya. Assalamualaikum. Ketika dia menoleh ke kiri, mengangkat tangan kirinya. Assalamualaikum. Rasul mengatakan, mali arakum tarfa'una aidiyakum. Kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian ketika kalian salam? Jangan kalian angkat tangan kalian seperti ekor kuda syumus. Itu 6 perkara yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat.